Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa ya, tidak bisa kita hitung kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka sempatasnya lah lafaz alhamdulillah senantiasa kita ucapkan, karena Allah menyampaikan bahwa ketika kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan bagi kita. Meskipun suasananya kita masih dalam suasana pandemi, tetapi mudah-mudahan Allah melindungi kita senantiasa, menjaga kesehatan kita, dan yang paling utama adalah tetap kita memiliki husnudzon pada Allah. Masa pandemi ini menjadi sebuah kesempatan untuk menguatkan iman kita, iman keluarga kita, iman anak-anak kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita ya, di dalam baik di dalam rumah tangga, di dalam bergaul dengan sesama manusia ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah teladan dari semua sisi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti semua apa yang telah beliau tinggalkan bagi kita. Baik muslimah sahabat keluarga, saya mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang telah berkenan untuk mengikuti paparan materi yang secara berkelanjutan di dalam acara parenting series yang diselenggarakan oleh sahabat keluarga ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kemudian bisa membantu bagi, terutama khususnya adalah bagi para muslimah untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu pada saat mendidik anak-anaknya. Sebelum mengawali dan masuk kepada materi tentang tahapan perkembangan anak usia 4 tahun dan bagaimana pengasuhannya, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah informasi yang mudah-mudahan ini menjadi suatu perenungan dan motivasi bagi kita ya. Mungkin di antara muslimah sahabat keluarga sudah pernah mendengar atau membaca berita ini. Jadi kurang lebih pada sekitar bulan Agustus ya, ada sebuah peristiwa yang sangat memiriskan kita, karena ada seorang anak yang usianya 8 tahun, ia dibunuh oleh kedua orang tuanya sendiri, atau lebih tepatnya karena dianiaya oleh ibunya. Alasannya kenapa? Karena alasannya anak ini mengalami kesulitan ketika belajar lewat online, dan mungkin pada saat anak ini dijelaskan oleh ibunya, anak ini masih sulit untuk memahami, sehingga akhirnya muncullah kekesalan pada ibunya yang akhirnya kemudian terpancinglah untuk melakukan aktivitas atau kekerasan secara fisik. Anaknya itu dicubit, anaknya dipukul, bahkan menggunakan benda, sampai akhirnya anak ini harus kehilangan nyawa. Nah, hal ini kan tentu sangat memiriskan ya, karena seharusnya seorang ibu di dalam Islam itu adalah robatul bait. Dia adalah manajer rumah tangga, dan kemudian dia juga adalah pendidik yang pertama dan utama di rumah. Sehingga seyogianya seorang ibu itu memberikan limpahan kasih sayang yang membuat anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman, dan kemudian ketika seorang ibu itu mendidik anaknya ya untuk memahami sesuatu, harus dengan penuh kesabaran. Karena memang sudah kita pahami ya bahwa anak-anak kita itu berkembang secara bertahap, tidak bisa secara sekaligus gitu. Sehingga ketika mereka juga belajar untuk memahami sesuatu, seorang ibu itu harus mendampinginya dengan step by step sampai akhirnya anak itu kemudian bisa memahami tentang suatu konsep. Nah, di dalam berita yang lain juga ini sangat memiriskan. Jadi ada sebuah berita di Republika ya, kalau tidak salah saya membaca, pada masa pandemi ini banyak sekali jumlah kasus kekerasan pada anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak kita memang di dalam masa pandemi ini dalam posisi yang rawan, dalam posisi yang rentan. Mengapa? Karena mereka posisinya itu kan belum punya posisi yang kuat ya,
Sementara kita tahu pada masa pandemi ini banyak orang tua juga yang dihadapkan kepada situasi yang membuat mereka juga pada situasi yang tidak nyaman. Ada berapa juta kepala keluarga yang kena PHK, yang kena imbas ekonomi, dan yang terakhir juga pengumuman dari Ibu Sri Mulyani bahwa secara resmi negara Indonesia itu adalah negara yang sudah memasuki krisis, artinya kita memasuki masa resesi. Nah, tentunya kan ini bagi kepala keluarga, bagi seorang ibu menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri. Bagaimana dengan masa depan anak-anak mereka, bagaimana masa depan rumah tangga mereka, bagaimana mereka membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Dan nah, ini kan menjadi tekanan-tekanan yang jika tidak ada solusinya dan ditambah lagi dengan rapuhnya iman, maka yang akan terjadi memang ledakan-ledakan emosi. Nah, sehingga tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi PBB juga sudah menyampaikan bahwa di masa pandemi ini frekuensi kekerasan di dalam rumah tangga kepada anak-anak itu jumlahnya semakin meningkat. Nah, ada lagi informasi tambahan, ya, informasi tambahan di wilayah Soreang, kalau nggak salah di wilayah Soreang itu Kabupaten Bandung, jumlah para istri, jumlah para ibu yang menggugat yang kasus perceraian itu juga semakin meningkat di masa pandemi ini. Jadi ternyata pandemi ini tidak hanya mengakibatkan pada aspek kesehatan dan aspek ekonomi, tetapi rumah tangga kita itu juga sedang ada dalam ancaman jika kita tidak segera menyadari, ya, kita tidak segera untuk berbenah diri menguatkan fondasi-fondasi dasar bagi keutuhan rumah tangga. Nah, jadi jumlah dalam 1 bulan saja di pengadilan agama di Kabupaten Soreang itu menyampaikan ada kurang lebih dalam satu bulan itu ada 800 kasus perceraian. Nah, ini kan sungguh sangat memiriskan karena bisa jadi bagi orang dewasa perceraian itu adalah merupakan suatu jalan bagi mereka. Tetapi untuk alasan apapun anak itu akan selalu menjadi korban gitu loh, ketika mereka tidak diberikan satu penanganan yang baik. Nah, dan alasan yang paling dominan terjadinya kasus perceraian itu adalah masalah ekonomi. Jadi dari fakta-fakta yang saya sampaikan ini harus menjadi suatu harus menjadi satu perenungan untuk kita bahwa di tengah pandemi justru rumah tangga itu harus semakin dikuatkan. Pasangan suami dan istri itu harus semakin kompak. Mereka juga harus semakin sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika dalam masa pandemi ini sekolah kan masih ditutup, ya. Sekolah masih ditutup sehingga pembelajaran anak-anak itu lebih banyak dialihkan di rumah. Artinya yang paling berperan itu sesungguhnya adalah orang tua. Nah, ini harus disambut dengan baik oleh orang tua, jangan dijadikan sebagai sebuah beban, tapi justru ini adalah satu kesempatan yang baik bagaimana mereka bisa menjadikan situasi ini sebagai situasi untuk lebih mengenal anak-anak mereka. Saya sudah menjelaskan tentang fitrah anak, tentang watak anak, dan dari ayat-ayat Al-Quran, bahwa anak-anak kita itu tidak ada yang terlahir dalam keadaan yang tidak baik. Artinya semua anak itu dalam keadaan baik. Dan pada saat Allah melahirkan seorang manusia di tengah-tengah keluarga, di situ Allah sudah menjaminkan rizki bagi anak tersebut, dan juga Allah itu dengan maha pengasih, dengan sifat maha pengasih dan maha penyayangnya, maka seorang anak yang terlahir di bumi ini pasti memiliki suatu potensi untuk mereka hidup secara survive di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga orang tua senantiasa harus bersyukur ketika sudah hadir anak di tengah-tengah mereka. Mereka harus senantiasa bersyukur bahwa Allah telah menitipkan seorang manusia yang itu bisa menjadi ladang pahala untuk mereka. Nah, dan harusnya kita sadari bahwa ketika anak itu ada di tengah-tengah pasangan suami istri, ini adalah memerlukan ikhtiar, kerja keras untuk mengembangkan potensi anak tersebut dan untuk memelihara fitrahnya. Karena anak itu disebutkan di dalam Al-Quran, anak itu ujian. Jadi ketika kita membersamai anak, pastilah ada tantangan gitu loh pada setiap masa.
ketika anak kita di usia 1 tahun ada tantangan tersendiri, ketika anak itu bertambah usianya ada tantangan sendiri, bahkan ketika anak-anak kita sudah dewasa pun itu ada tantangannya tersendiri. Sehingga orang tua itu tidak pernah ada kata batasnya untuk bersabar, tidak pernah ada kata lelah untuk senantiasa mendampingi anak-anaknya sampai orang tua itu kemudian dicukupkan waktunya oleh Allah untuk membersamai anak-anaknya. Karena kita belajar dari kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu memilih masih anak-anaknya masih berada bersama beliau, ya beliau mendidik anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya kemudian dewasa dan menikah, maka beliau juga membersamai perkembangan dari cucu-cucunya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita sebagai orang tua itu harus senantiasa belajar. Peran kita itu akan semakin peran kita itu bertambah gitu. Seperti halnya misalnya saya asalnya anak-anak saya belum ada yang menikah. Saya sebagai seorang ibu, maka saya fokus untuk mendidik anak-anak saya. Ketika kemudian anak-anak saya sudah dewasa, anak-anak saya menikah, maka saya harus menyiapkan diri bagaimana saya juga menjadi seorang nenek, menjadi seorang nenek yang baik dan menjadi seorang ibu yang baik untuk menantu saya yang baru hadir di dalam kehidupan rumah tangga saya dan suami. Nah, jadi memang syaratnya bagi orang tua itu adalah senantiasa tidak pernah berhenti untuk belajar menjadi lebih baik sebagai orang tua khususnya ya, tetapi yang lebih luas lagi adalah menjadi lebih baik sebagai seorang muslim. Karena ketika kita belajar lebih baik untuk menjadi seorang muslim, maka insya Allah itu akan berkorelasi dengan kehidupan rumah tangga kita. Nah, kita akan masuk kepada tentang tahapan perkembangan. Kenapa saya dalam setiap beberapa kali pertemuan ini membahas tentang tahapan perkembangan? Tadi di awal saya sudah menyampaikan ya, ada sebuah kasus kekerasan kepada anak-anak kita. Nah, salah satu yang menimbulkan mencuatnya kekerasan kepada anak ini adalah ketika orang tua itu tidak memahami anak. Mereka memiliki ekspektasi yang melebihi daripada kemampuan anak. Mereka ketika anak-anak itu mendapatkan kesulitan, ya, mereka pikir anaknya itu bodoh, anaknya itu tidak bisa. Lalu ketika dijelaskan berkali-kali, mungkin caranya juga tidak bisa dipahami anak. Nah, seringkali kondisi-kondisi yang seperti inilah yang memicu emosi, dan akhirnya itu kemudian menimbulkan kekerasan kepada anak-anak. Kekerasan ini tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi bisa juga kekerasan secara verbal. Bahkan kekerasan secara verbal itu bisa memberikan luka yang lebih dalam kepada anak. Dan itu bisa menimbulkan efek yang lebih panjang. Nah, karena itulah kenapa saya dalam beberapa kali pertemuan, saya menyampaikan tentang tahapan perkembangan anak. Karena ketika kita mengetahui tahapan perkembangan anak setiap tahunnya, maka kita bisa mengelola ekspektasi kita. Lalu kita juga bisa memfasilitasi anak-anak kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena anak-anak di usia 1 tahun itu beda cara kita berinteraksi dengan anak-anak yang di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu berbeda. Cara kita memfasilitasi, cara kita berbicara itu berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita mengetahui tahapan perkembangan anak. Dan mendampingi anak itu, atau bisa dikatakan ketika kita mendidik anak, itu adalah sebuah ikhtiar yang tidak hanya terjadi dalam waktu 1 atau 2 tahun, tetapi mengasuh anak, mendidik anak, itu saya ibaratkan sebagai sebuah ikhtiar seperti seseorang lari maraton. Jadi itu adalah jangka panjang gitu, ya. Karena jangka panjang, maka nafas kita juga harus cukup, energi kita juga harus cukup, dan yang paling utama adalah ilmu kita harus cukup agar kita memang bisa mengatur ritme dalam setiap perkembangan anak-anak kita. Nah, dengan memahami perkembangan anak, maka kita bisa memiliki energi yang lebih panjang. Kita bisa memahami, kita mengobservasi, lalu kita memahami aspek-aspek apa yang penting bagi perkembangan anak-anak kita. Karena aspek perkembangan anak ini tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek saja, misalnya satu aspek kognitif saja, tidak bisa.
Atau bahkan kita melihat keberhasilan mendidik anak-anak kita itu dilihat dari tumbuhnya saja, dilihat dari fisiknya saja yang secara kasat mata kita mudah untuk membandingkan anak kita di usia 1 tahun dengan anak di usia 2 tahun, itu kan fisiknya itu jelas berbeda. Tidak bisa kita mengatakan bahwa keberhasilan itu hanya dilihat dari aspek tubuhnya saja, tetapi juga terlihat daripada aspek perkembangan. Dan aspek perkembangan ini luas, tidak hanya satu aspek, di mana setiap satu aspek dengan aspek lainnya itu saling berkaitan, sehingga orang tua, terutama ibu, memang harus memberikan stimulasi kepada semua aspek. Tidak bisa hanya kepada satu aspek. Ketika satu aspek saja yang distimulasi, apa yang akan terjadi? Pasti akan banyak sekali hambatan-hambatan. Dan kegagalan di tahap perkembangan tertentu itu dapat berpengaruh pada perkembangan anak di tahap selanjutnya. Karena itulah kenapa saya berbicara kepada orang tua yang usianya 4 tahun, yang sudah punya anak usia 4 tahun, 5 tahun, tapi saya tetap menyampaikan kepada mereka tahapan perkembangan anak di usia sebelumnya, mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun. Kenapa? Agar orang tua paham, adakah dari yang mereka lakukan selama ini ketika anak mereka di usia 1 tahun, 2 tahun, adakah tugas-tugas perkembangan yang terlewati? Karena ketika ada tugas perkembangan yang terlewati, itu akan mengganggu kepada tahapan perkembangan di usia selanjutnya. Inilah yang disebut dengan tahapan perkembangan itu bersifat kontinu, artinya senantiasa berkelanjutan. Nah, kalau kita mengetahui tahapan perkembangan di setiap usia anak, maka kita bisa mengaktifasi, kita bisa memfasilitasi setiap perkembangan, setiap tahapan perkembangan anak itu dengan cara yang berbeda. Jadi kita tahu anak saya sekarang di usia 1 tahun, tugas perkembangannya apa. Lalu kita juga tahu tugas perkembangan anak di usia 2 tahun itu apa. Sehingga kita menstimulasi anak untuk bisa melakukan tugas perkembangan, dan kita tahu pijakan apa yang harus kita berikan agar anak juga mencapai tugas perkembangan di usia 2 tahun. Nah, dengan demikian tergambar oleh kita ya, bahwa banyak sekali manfaat dari pengetahuan tentang tahapan perkembangan ini. Kita juga bisa mengelola ekspektasi, kita bisa mengelola harapan kita. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola ekspektasi karena kita tidak tahu tahapan perkembangan, yang terjadi adalah bisa jadi stimulasi kita under ekspektasi. Artinya seharusnya anak-anak kita sudah melakukan satu tugas perkembangan tertentu, tapi karena ketidakpahaman kita, akhirnya tugas perkembangan itu tidak bisa dilakukan oleh anak. Contoh misalnya tentang anak bisa makan sendiri. Saya sudah menyampaikan ya, di usia berapa anak harus sudah bisa makan sendiri. Anak harus sudah bisa makan sendiri itu udah lulus tuh tes makan sendiri itu pada usia 3 tahun. Nah, coba sekarang anak usia 2 tahun, 3 tahun itu dijejerkan gitu ya. Mungkin di antara anak-anak tersebut yang dijejerkan, yang lolos bisa makan sendiri itu tanpa bantuan, mungkin tidak banyak. Kenapa? Ya karena orang tua tidak tahu itu, bahwa anak-anak itu sudah harus dilatih untuk bisa makan sendiri sejak usia dalam hitungan bulan. Sehingga latihan-latihan mereka dari hari demi hari, pekan per pekan, bulan per bulan, itu menjadi satu latihan untuk mengembangkan keterampilan makan sendiri. Nah, jadi kalau kita tahu tugas perkembangan di usia tertentu, maka kita bisa mengelola ekspektasi kita. Tidak juga under ekspektasi, tetapi juga tidak over. Tidak juga kita mengharapkan ada satu kemampuan yang muncul pada anak, pada sesungguhnya itu belum waktunya. Contoh misalnya, di usia 3 tahun, anak-anak kita dipaksa harus sudah bisa menulis huruf A, menulis huruf B. Padahal di usia 3 tahun, stimulasi terhadap motorik halusnya itu harus distimulasi dengan berbagai cara yang menarik, dan aktivitas menulis itu bukan satu-satunya cara. Bagaimana anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun masih memegang pensil dengan menggenggam, itu ada sesuatu kondisi yang wajar. Tapi karena orang tua ingin berharap anaknya cepat menulis, lalu dia memaksakan anaknya drilling gitu ya, menebalkan lalu memegang tangan anak. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang tua yang karena ketidaktahuan terhadap tugas perkembangan, akhirnya kemudian dia over ekspektasinya kepada anak tersebut. Nah, kalau sudah over ekspektasi, yang muncul adalah anak juga merasa down, dia merasa gagal, ya,
dan bisa jadi orang tua juga muncullah kekesalan gitu loh, karena apa yang ia harapkan itu tidak muncul pada anak.